Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara Rista terdengar, Kak, di situ? Terdengar? Suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian bulanan PKCQ, yaitu pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang tips membaca Al-Quran dengan merdu. Di sini akan diisi oleh pemateri yang Masya Allah luar biasa sekali nih. Ada Ayunda Siti Marwani. Ayunda Siti Marwani ini merupakan alumni dari IIKI Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan sekarang sudah menjadi guru tahfiz di SD Islam Al-Azhar BSD. Bagaimana nih Ayunda kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya persilakan kepada Ayunda Siti Marwani untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya, sesuai dengan jadwal, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masih diberikan dan kesempatan juga kegiatan ini terus membaik. Salawat beserta salam kita kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman nih. Sebenarnya saya merasa kurang pantas ya untuk menjelaskan hal ini karena di luar sana masih qori dan qori'ah yang lebih hebat dari saya, yang bahkan sudah sampai tingkat nasional bahkan internasional gitu. Namun dalam hal ini saya hanya ingin berbagi pengalaman ya, sedikit berbagi pengalaman yang mungkin teman-teman di sini yang menonton juga lebih banyak pengalamannya terkait dunia perkuliahan dibandingkan saya. Tapi juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PKCQ dan juga MC ya, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pengalaman saya mengenai tema kita pada malam ini, yaitu tips membaca Al-Quran dengan merdu. Oke, langsung saja ya. Masyarakat muslim ya, khususnya kalangan qori dan qori'ah, menginginkan bacaan Al-Qurannya terdengar indah. Nah, dan sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Namun, ya, di antara mereka masih banyak yang mengeluhkan beberapa permasalahan, terutama mengenai teknik belajar melagukan, kemudian cara melatih suara dan nafas, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan perentekian, terutama dalam bidang tilawah Al-Quran. Sebelumnya di sini saya bukan sebagai seorang guru ataupun seseorang yang lebih dari kalian semua. Terlepas dari hal ini, yang ingin saya utarakan pada malam ini tidak lain juga sebagai pembelajaran bagi diri saya sendiri, ya, yang mengingatkan diri saya sendiri agar semakin baik dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Apabila nanti ketika hal yang saya sampaikan, ya, banyak kekurangan,
dan banyak kesalahan. Saya mohon maaf dan mungkin kita di sini lebih kepada diskusi saja ya, satu sama lain. Jadi lebih ya. Dengan tema kita ya, tips membaca Al-Quran dengan ibu. Pastinya ini berkaitan dengan dunia pertilawahan. Nah, saya ingin tanya nih kepada teman-teman semuanya. Apa sih yang kalian ketahui mengenai tilawah itu? Bisa tulis yang menonton, tulis di kolom chat. Kalian apa? Teman-teman semuanya tentang tilawah itu? Oke, baik. Jadi tilawah merupakan salah satu istilah dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Ya, tilawah juga bisa disebut dengan taghanni atau ilmu nagom. Ya, jadi ada yang menyebutnya juga dengan taghanni atau ilmu nagom. Nah, yang berarti berlagu di dalam membaca Al-Quran. Atau baca Al-Quran ya, lebih ke istilah. Nah, secara umum juga masyarakat Indonesia mengenal tilawah itu ya seni baca Al-Quran gitu ya. Lebih kepada berkaitan dengan lagu dan suara. Nah, dalam hal ini secara umum sebenarnya tilawah itu menjadi dua bagian, yaitu murotal dan mujawad. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Tadi belum dijawab nih tilawah, nggak ada yang respon. Coba, apa sih bedanya murotal dan mujawad? Ada yang tahu? Mungkin MC tahu? Bedanya murotal dan mujawad? Baiklah, baik. Mungkin Ya, gimana tuh? kalau murotal itu ini Kak, lebih lagunya itu kan lebih ini juga lebih mementingkan lagu dan bacaannya gitu Kak. Tapi kalau mujawad ini cara bacanya itu ada berapa ini nggak Kak? Ikut misalnya ada kirot siapa gitu gitu Kak. Setahu Risa kayak gitu Kak. Kalau salah mohon maaf ya Kak. Iya, ya. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan antara murotal dan mujawad itu adalah temponya ya, atau jeda, tempo atau jeda dalam bacaan. Nah, kalau murotal itu temponya lebih cepat dibanding mujawad, ya. Nah, jadi kalau misalnya murotal itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu murotal. Karena temponya cepat. Kalau mujawad itu temponya lebih lambat ya, lebih lambat dibandingkan murotal. Nah, itu kalau mujawad temponya lebih lambat dibandingkan murotal. Nah, kemudian jenis-jenis lagu yang digunakan dalam tilawah itu berjumlah 7 lagu, ya. Di antaranya mungkin yang terkenal adalah Bayati, Hijaz, dan Ros. Ini yang termasuk yang jarang atau mungkin kurang minat dan diharga dengan tingkatan dan variasi yang beraneka ragam. Kira-kira nih teman-teman semuanya mungkin yang tertarik dengan tilawah? Sekali ada balai satu lagi nanti tak boleh nambah lagi Mak ya. Apa membuat Ceki membuat tema malam ini mengenai pertilawahan? Kira-kira apa tuh? Gimana nih? Gimana Kak? Putus-putus Ya. Kak. Aku tuh putus. Ya, kira-kira apa sih yang membuat kalian tertarik dengan dunia tilawah? Oke, baik. Ya. Karena apa?
karena sekarang ini kan MTQ kan diadakan setiap ini kan Kak, setiap tahun tuh pasti ada gitu kan. Jadi eh, kalau kita tidak belajar, nanti generasi-generasi penerusnya itu bakalan hilang gitu Kak. Jadi walaupun kita udah istilahnya nggak dari kecil belajarnya, tapi harus tetap belajar gitu dengan tilawah ini gitu Kak. Jadi setidaknya nanti kita bisa mengajarkan ke adik-adik kita yang lebih kecil nantinya agar tetap ada penerus gitu Kak. Oh iya betul, betul. Baik-baik. Ya, bagus banget nih jawaban dari kakak MC ya. Saya manggilnya, ya, kakak manggilnya kakak. Rista ya, Rista ya. Rista, Iya, ya. iya Kak. Iya Kak. Ya, betul. Ya, kalau saya pribadi sih mungkin kenapa tertarik dengan dunia pertilawahan itu pertama karena saya memang senang, secara pribadi saya senang dengan dunia tarik suara tersebut. Kemudian memang hobi ya, ini masing-masing hobi kita berbeda, nonton juga pasti berbeda-beda. Nah, hal itu ternyata menyenangkan bagi saya dan mendapatkan hikmah yang sangat besar dari masuk ke dunia pertilawahan ini. Nah di sini saya langsung saja akan menyampaikan beberapa hal yang sering ditanyakan, beberapa hal yang dunia pertilawahan. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan suara. Saya sering banget ditanya, gimana sih Kak tips and triknya gitu, cara meninggikan suara. Nah, jawabannya adalah pelatihan secara bertahap. Ya, nih misalnya seperti kita mungkin secara umum sudah mengetahui tangga nada ya, tangga nada do, re, fa, sol, la, si, do gitu ya. Nah, bisa latihan dari nada yang paling rendah dulu, do. Misalnya do, berarti dari nada do. Kalau di dalam ilmu nawam itu disebut dengan qoror ya, qoror gitu ya, do. Nah, nanti mulai latihan dulu dari nada do. Misalnya saya contohin. Naik lagi satu tingkat. Naik lagi. Naik lagi. Nah, jadi memang kalau ditanya, saya sering kalau ketika seseorang bertanya ke saya, gimana caranya? Saya tidak akan menjawab jauh-jauh dari, yaitu latihan. Latihan dan latihan. Saya tidak akan, tapi mungkin ada, trik-trik khusus ya. Trik-trik khusus itu maksudnya, ya latihannya itu bagaimana. Nah, harus secara kontinu, harus secara, harus sering ketika, supaya menjadi tidak kaku suaranya, tidak suara tersebut tidak kaku dan menjadi lebih tinggi dibanding suara kita sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering saya tanyakan, gimana sih biar nafas panjang? Gimana sih biar nafas panjang? Nah, kalau ditanya nafas panjang sebenarnya lebih kurang. Makanya saya bilang ketika ada yang bertanya, gimana cara suara tinggi, kemudian gimana cara biar nafas panjang, itu sebenarnya jawabannya pasti latihan. Ya. Tapi di sini saya ingin memberikan sedikit ya. Yang pertama itu olahraga. Nah, bisa olahraga. Misalnya dengan berenang, ya, lari pagi atau lari sore, kemudian silat atau karate, ya, dan olahraga lainnya yang berhubungan dengan otot perut dan pernafasan. Nah, itu sangat berguna sekali untuk melatih pernafasan kita. Nah, kemudian sambil berolahraga ya, sempatkan untuk menahan nafas. Nah, sempatkan untuk menahan nafas ya. Nah, jadi bisa dihitung mungkin ya, bisa dihitung. Kalau dulu saya masih ingat banget ketika saya kecil-kecil dulu ya. Latihannya itu dengan apa ya? Kalau bahasa Melayunya itu mengolom air. Aduh, saya susah. Mengolom air. Jadi air itu tertahan. Jadi menahan air.
Ya kalau yang nonton yang orang Melayu tahu nih, mengolom air. Mengolom ya, saya juga bingung. Jadi mengolom air gitu. Ditahan air tersebut di dalam mulut, kemudian dihitung. Misalnya kita berjalan dari mana ke mana. Kalau dulu saya latihannya dari musola sampai perbatasan ada kata orang Melayu tuh ada parit lah di KP Togo tuh kan. Nah, jadi sampai parit gitu. Nah, jadi latihannya itu dari musola sampai situ menahan air atau mengolom air tuh. Nah, biar jangan sampai terpulang. Nah, bisa mungkin ya upayakan durasi menahan tersebut ya selalu bertambah. Misalnya, ternyata nafas kita awalnya bertahan selama 20 detik misalnya. Coba lagi sampai minimal itu sebenarnya yang paling bagus 1 menit ya. Paling bagus itu sudah aman banget. Menurut saya kalau sudah bisa menahan nafas hingga 1 menit itu sudah luar biasa. Ya 30 detik aja sebenarnya sudah dikategorikan aman, namun langkah baiknya itu menahannya hingga 1 menit. Ya, mungkin tapi itu dengan latihan yang dalam jangka waktu yang tidak sebentar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sambil menahan nafas, mungkin kalian bisa membunyikan huruf vokal ya, sambil belajar vokal. Nah, kalau vokal Al-Quran kan itu cuma A, I, dan U ya. Jadi latihan vokal gitu ya. A, I, U gitu. Jadi sambil latihan untuk membunyikan huruf-huruf vokal. Nah, kemudian itu jangan sesekali ya, harus terus-menerus atau secara kontinu biar tidak biar tidak kaku suara dan nafas tersebut ya. Kalau ditanya, kalau kakak gimana? Kalau kakak sendiri gimana sih? Gitu kan? Pasti ada nanya gitu kan? Sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih kepada latihan setiap hari aja. Jadi mengusahakan ada waktu di mana saya mau latihan dan latihan itu biasanya saya rutinkan di ada maghrib atau setelah sholat subuh. Kalaupun nih namanya manusia ada kalanya kita males nih. Nah, kalaupun kita males, jadi sempatkanlah setidaknya dalam sehari itu teriak, walaupun sedikit. Teriak dalam arti kata tilawah ya. Nah, kemudian nih pertanyaan ketiga ya, sering mendapatkan pertanyaan itu, Kak, gimana sih caranya biar bisa suara kita tuh biar bisa punya trailing atau granate atau orang Melayu granate gitu kan, atau dalam istilahnya vibra atau getaran. Nah, ini memang sesuatu yang cukup menarik menurut saya, karena untuk melatih hal tersebut ya adalah dengan sering bersenandung. Nah, cari nih tips dari kakak ya, cari satu variasi yang menurut kalian itu susah banget diikutin. Ambil satu variasi, seringlah ulang-ulang, dengerin, walaupun kalian tidak mempraktekkannya secara langsung, kalian dengerin berulang-ulang. Nah jadi cari yang menurut kalian susah, kemudian gaya bacanya banyak mengandalkan trailing ya, atau gerakan yang sulit lah ya, yang putar-putar, yang ini gitu ya. Nah, misalnya kayak kalau yang sekarang tuh yang sering seperti kayak, saya mendadak tuh namanya. Misalnya ini seperti kayak putus ya, kemudian Darin Hasibuan. Kalau saya pribadi, ketika mempelajari trailing itu saya senang dengan guru saya ya, Ustadz Dasrizal. Saya senang banget karena trailingnya itu banyak banget. Gaya variasi sampai kayaknya setiap huruf yang dikeluarkan itu ada variasi tersendiri. Nah, kemudian setelah tadi lupa, kalau misalnya sudah nih ya, ketika latihan nafas panjang, nah barulah mulailah dengan membaca Al-Quran ya, berlatih dengan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu 3 pertanyaan yang sering saya tanyakan ya. Waktunya sebenarnya masih ada 4 menit, dikasih setengah jam sama MC, tapi ternyata kurang.
Mungkin boleh ini aja kali ya. Ada yang ingin tanya jawab kali ya. Kita Iya, diskusi boleh, aja. boleh, Kak. Iya, Kak. Eh, Baiklah, kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom komentar. Tapi teman-teman di sini sebenarnya banyak yang lebih dari saya ya. Saya kira itu. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, Kak. Ini misalnya kan Kakak kan sering nih, udah pengalamannya udah banyak di lomba per MTQ-an. Nah, itu biasanya kalau mau lomba itu, Kak, untuk jaga suaranya itu gimana, Kak? Apa ada trik khusus atau kayak mana gitu, Kak? Ya, begini. Dibilang ada trik khusus sih, enggak ya. Cuma seperti ini. Konsisten, yang pertama konsisten. Konsisten latihan. Itu yang pertama, kalian harus konsisten latihan. Karena latihan hari-hari, walaupun kayaknya hari-hari itu kayak apa ya, mungkin ada beberapa kayak ya males gitu ya, capek ya juga mungkin kan, nah mungkin sibuk ya, nah jadi tidak, tapi latihan hari-hari itu sangat menunjang sekali bagi, untuk kita apa ya, berpengaruh ketika tampil, karena itu nanti akan berpengaruh kepada suara dan nafas ya, suara dan nafas. Ini pengalaman saya banget ketika apa ya, ketika saya kurang latihan nih, ini pengalaman saya, ngambil pengalaman ini, jangan pengalaman bagus-bagus aja. Saya, kakak juga pribadi tidak mengalami pengalaman yang bagus-bagus aja, pengalaman yang ini juga mengalami ya. Jadi ketika ini saya sebut tahun kemarin 2021 mengikuti cabang tilawah sabah, tilawah apa ya, cabang tilawah sabah budaya dewasa di Provinsi Jakarta, Jakarta itu saya pribadi jarang latihan. Bisa dibilang saya kakak jarang latihan, jarang banget latihan. Nah, sehingga ketika tampil itu terasa bangetnya. Kenapa? Karena ketika tampil tiba-tiba nafasnya hilang. Bukan nafasnya hilang, sorry, nafasnya pendek. Karena kalau kita latihan nih, kita latihan ngerasa wah kayaknya nafas aku udah panjang banget nih, ayat satu panjang itu udah nyampe. Tapi ketika tampil itu banyak banget yang bakalan berubah dari hal-hal yang biasa kita lakukan, gitu ya. Nah, sehingga waktu itu saya ngerasa, aduh, nafasnya pendek banget, suara nggak naik, belum lagi tampilnya tengah malam. Nah, itu memang latihan itu sangat berpengaruh untuk ketika kita ingin tampil di MTQ gitu ya. Kemudian yang kedua, apa tadi tips dan trik untuk ini ya, trik suara ya, suara ya. Iya, Kak. Iya, iya, Kak. Nah, oh ya, sebentar. Nah, jadi kalau mengenai suara, dulu awal-awal ketika kakak mungkin sekitar SD kelas 6, kemudian MTS, itu menjaga suara bener-bener deh. Itu sampai nggak mau makan minyak, sayur nggak ditumis, makannya roti, sampai bawa bekal ke sekolah gitu, Tapi setelah semakin kesini, awalnya tuh 3 bulan menjelang MTQ, kemudian dipotong lagi menjadi 2 bulan sebelum MTQ, kemudian potong lagi seminggu sebelum MTQ, kemudian potong lagi 3 hari sebelum MTQ. Sekarang malah nggak ada pantangan sama sekali. Nah, ketika kakak belajar nih, 2 guru kakak yang tiga guru kakak yang paling kakak berkesan itu ada Kak Ustazah Fitiales itu, kemudian ada Ustazah Rizal tadi, kemudian yang ketiga ada Ustazah Khamisah Duha ya, yang tiga-tiganya juara ini nih internasional di Malaysia ya. Nah itu tiga-tiganya itu
guru-guru kakak, beliau mengatakan sebenarnya ketika kita makan kan ya, apakah makanan berpengaruh itu kalau di apa ya, kuncinya latihan. Jadi kalian harus ketika mungkin makan, ketika kita makan itu ya latihan. Nanti ini sayang banget gitu kan, sayang banget ketika kita makanan enak-enak, kita nggak makan. Terutama kakak yang notabene-nya orang yang pecinta es krim nih, pecinta es krim, nggak banget deh gitu. Nah jadi memang harus konsisten dan secara terus menerus continue dalam ini ya, dalam latihan. Sehingga mau makan apapun, mau bagaimanapun ya kalian suara dan nafas tersebut bakal tidak akan terpengaruh gitu ya. Kemudian ya niat nih, ini langsung jawab ini aja nih. Bagaimana saat tilawah di depan umum kita konsen pada bacaan terkadang ketika dilihat audien kita gugup. Nah, yang pertama, iya betul. Nih teman-teman semua, gugup itu manusiawi. Gugup itu manusiawi. Mau dibilang apa ya, jam terbangnya sudah tinggi, ya. Saya tanyakan kepada saya pernah tanyakan kepada saya yang jam terbangnya itu luar biasa ya. Luar biasa. Hampir bisa dibilang setiap minggu itu ngisi kegiatan karena tergabung dengan grup Ashifa. Jadi alumni IIKI itu punya grup sholawat ya, yang ngisi-ngisinya di para penartib ya, di grup Ashifa ya. Nah itu ini ya, jam terbangnya tinggi ya, ada bukan tidak ada, namanya itu pasti ada karena itu manusiawi ya, manusiawi banget. Nah, yang pertama, bagaimana supaya tidak itu, mungkin menaikkan jam terbang. Bukan jam terbang di sini bukan hanya ketika kita diundang saja, tidak. Tapi begini, teman-teman, ketika kita latihan, jangan latihannya hanya sesekali. Misalnya latihannya sama guru, maksud kakak sama guru ya. Ini di luar latihan sendiri. Jangan segan. Jadi tetap ya pede aja gitu. Bahkan kalau bisa bertanya apa sih kekurangan kita. Jadi kita menaikkan jam terbang. Itu jam terbang sangat berpengaruh ketika kita akan yang kedua, luruskan niat bahwasanya saya mengikuti MTQ, saya ingin membaca ini semata-mata karena Allah SWT. Jadi luruskan niat. Nah, jangan salah niat nih. Nah, yang ketiga, ya, cari sesuatu. Ini masing-masing pasti beda-beda ya. Cari sesuatu yang sekiranya teman-teman di luar apa ya, yang membuat teman-teman tidak gugup. Cari sesuatu yang membuat teman-teman itu tidak gugup. Apa gitu? Kalau kakak ya, kalau ditanya kakak apa gitu, supaya nggak gugup. Kalau kakak orangnya suka ngemil permen. Jadi kalau mau MTQ, jadi kalau ngaji di suatu acara yang besar atau mungkin MTQ itu kakak memang beli khusus. Pertama 2 air botol apa namanya? Las segar botol ini. Cabadak gitu. Cabadak ya. Ya, itu semua beli. Kemudian permen itu belinya 2. Permennya jangan permen ini ya. Ini jangan permen yang merusak suara. Jadi permen yang apa namanya? Yang maksudnya yang kayak yang menyegarkan tenggorokan. Mungkin kayak apa ya, antangin, tolak angin gitu tuh, permen strepsil. Nah, jadi kalau kakak pribadi lebih ke untuk supaya menghilangkan gugup tersebut. Ya, itu sih pengalaman kakak ya. Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan? Ini ada pertanyaan Kak dari Sisi. Kak Wani, inti dari kapan mulai belajar tilawah? Katanya Kak.
Silakan dijawab, Kak. Kalau ini dari kapan mulai belajar tilawah SD? Ini jujur banget nih pengalaman yang. Jadi kakak itu disuruh belajar ngaji tilawah itu dari SD lah, ya, uang SD. Jadi itu zaman kecil lah kan. Jadi ada apa namanya? Dulu tuh ada MDA yang di Tanah Tinggi itu. Ada almarhum Pak Abdullah. Kakak itu belajar kayaknya dari kelas 2 karena degil sangat kan. Nah, jadi karena degil sangat, akhirnya mulai itu sekitar kelas 3 kayaknya. Ya kalau ditanya jawabnya dari SD, iya boleh. Ada lagi? Baik, Kak, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Wan Khodir. Apakah gurah bagus untuk suara kita jadi merdu? Gitu, Kak. Oh, ini pertanyaan bagus. Nah, kalau sepengalaman kakak sendiri, ya, gurah itu tidak menjadikan suara seseorang, tidak menjadikan gurah itu maksudnya mengeluarkan lendir ketika ada di tenggorokan, ya, supaya suara kita tuh lepas gitu, kayak ya suara orang yang tidak ada inilah, tidak ada gitu ya istilahnya, supaya suara jadi kalau dibilang akan menjadikan suara itu merdu, menurutnya kurang tepat, ya, kurang tepat, karena menjadikan suara itu merdu ya iramanya harus tepat. Nah, jadi kalau ditanya apakah gurah itu ini apa sih namanya jadikan suara, kakak pribadi tidak gurah secara langsung, ya, gurah tidak gurah secara langsung, tapi kakak pernah meminum kapsul namanya gurah Ashifa, jadi ada 2, itu warna kuning, nggak tahu sekarang ya, itu warna kuning dan warna biru. Kalau di Tanjung Batu itu zaman itu Tanjung Batu mahal, dalam 50.000. Ternyata kakak kesini itu murah cuma dalam belasan ribu, tapi waktu itu sekitar tahun 2016-17 ya, karena udah lama tidak mengkonsumsi itu. Tapi mungkin teman-teman bisa coba, itu lumayan berpengaruh ke kakak sendiri yang sering radang tenggorokan. Jadi gurah itu itu namanya gurah Ashifa sama lupa kakak, pokoknya warna kuning dan warna biru. Mungkin teman-teman bisa coba, dan perlu diingat teman-teman semua, gurah itu cocok-cocokkan. Jadi jangan sampai ketika gurah malah menjadi suara kita berkurang kualitasnya. Nah, ini teman-teman harus ingat. Karena kakak pribadi tidak berani untuk gurah yang ekstrim, hanya berani melalui kapsul. Jadi, mungkin mohon kali ya teman-teman, maaf ya kalau kurang ini. Baik, Kak, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Sisi. Dia bilang, apakah berpengaruh, Kak, kalau kita perempuan tapi belajar ngajinya itu dengan guru ngaji laki-laki? Oh, sebenarnya dibilang pengaruh, ada pengaruhnya. Karena memang dari segi suara itu berbeda. Ya. Kalau laki-laki mungkin tinggi. Kakak ketika belajar sama Kak Tiara Saluhu, kemudian sama kami satu duka, ya, kami manggil belajar sama kami, itu memang berbeda. Ketika kita Rizal, kita bersama Ustaz Rizal, tapi di luar itu kan, ya, mau belajar guru ngaji siapapun, kalianlah yang harus berinteraksi, ya, yang menyesuaikan diri, ya, laki-laki ataupun perempuan. Jadi mungkin resikonya hanya di tinggi
dari suara ya, tinggi nada tersebut mungkin lebih tinggi, tapi sekianan kakak sendiri malah itu menjadi latihan untuk kita, menjadi latihan karena mungkin kalau ketika yang perempuan, guru yang perempuan kan nadanya enak nih, masih kan orang ya enak lah gitu ya, tapi ketika sama guru lagi ini kan nadanya tinggi dan itu sangat sangat bagus untuk latihan suara. Misalnya kalau mungkin kalau para kita tapi kalau dengan cepat guru laki-laki pasti lebih tinggi nih. Minggu apa ya? Oleh bagus untuk latihan suara. Tapi ini jujur aja ketika latihan sama dia, kami ngomong sama aja. Ya kita dituntut untuk nada tinggi dan itu pasti bakalan kalau kata Roma itu tuh cekek gitu. Oke, Kak. Apakah ada lagi? Baiklah Kak, sepertinya waktu juga sudah habis nih Kak. Sebelum ditutup Kak, boleh closing statement dari Kakak? Silahkan Kak. Oke, baik. Ya, sedikit aja menyampaikan mengenai yang saya rasakan ya, bahwasanya setiap manusia itu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Kalian punya kualitas yang berbeda. Ada yang berbakat di dunia pariwisata, ada yang berbakat di bidang komunikasi, di bidang-bidang yang lain. Yang mana hal tersebut itu mampu melakukan sesuai kita yang kita inginkan. Jadi jangan terfokus pada saja. Ya. Silakan kalian mengeksplor diri kalian, cari apa yang menjadi jati diri kalian. Itu ya, teman ya. Pleasure ya, pleasure dan tetap ya. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ayunda Siti Marwani yang Masya Allah hari ini, pada malam ini, pada kajian bulanan PKCK yang ketiga ini, ilmunya tuh Masya Allah luar biasa sekali. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan ilmu dan pahala karena menyempatkan waktu untuk membersamai kita pada malam ini di kajian bulanan PKCK. Baiklah, sebelum saya tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya, Kak. Waalaikumsalam.